Halo, halo, selamat datang kembali dengan saya Santo Sabah, melanjutkan kajian kita yang kita meneruskan dari video terdahulu ya tentang Sariputra. Dari Sariputra itu adalah salah satu nama yang banyak kita kenal di catatan-catatan mainstream tentang Sariputra, yang membuktikan benar jelas bahwa leluhur kita lah yang ke tanah India membawa ajarannya yang teridentifikasi. Ajaran leluhur kita teridentifikasi bernama Dharma, dan kata-kata Dharma itu ada di relief 160 panel di relief dasar Borobudur yang sekarang terlanjur ternamakan Karma Wibangga. Itu tidak tepat. Di tahun 1970 itu Bernard Kempers meneliti tentang relief yang tertutup itu yang ternamakan Karma Wibangga itu merujuk pada Mahakarma Wibangga. Bernard Kempers menyimpulkan bahwa kitab Mahakarma Wibangga dan relief yang ternamakan Karma Wibangga itu tidak bersesuaian ya. Jadi ini kita sedang mengklarifikasi saat ini tentang Borobudur itu ya. Penamaan-penamaan dengan istilah dari India itu kurang tepat ya. Penamaan Karma Wibangga relief dasar tertutup, penamaan 3 tahapan Borobudur itu Karma Wibangga, yang bagian bawah tidak tepat. Kemudian yang atas 3 tahapan itu Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu pun tidak tepat ya. Jadi sejatinya nama versi Nusantara itu adalah Buana Tria, Drio, Buana Tria, kemudian Buana Langgeng ya, penamaan-penamaan itu. Dan seluruh relief yang ada di Borobudur itu bukan menggambarkan relief kehidupan atau biografi yang mulia Siddhartha Gautama. Itu tidak tepat. Itu dibuktikan atau pernah diteliti oleh bikuni ya, biksu wanita yang berasal dari Thailand itu menelidiki relief-relief yang ada di Borobudur, kemudian mencocokkan dengan biografi yang mulia Siddhartha Gautama ya. Bikuni tersebut menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian relief tersebut, relief di Borobudur bagian atas itu dengan biografi yang mulia Siddhartha Gautama, hanya 50%. Jadi selebihnya bikuni tersebut tidak memahami apa makna atau biografi. Yang jelas hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi kehidupan yang mulia Siddhartha Gautama. Jadi relief yang tampil di Borobudur itu bukan menampilkan biografi kehidupan yang mulia Siddhartha Gautama ya. Di sini saya sedang mengkaji tentang kesejarahan Nusantara, tidak sedang menyebarkan suatu ajaran atau menistakan suatu ajaran ya. Ini kajian akademik yang sedang menggali, berupaya mengembalikan catatan sejarah Nusantara. Dalam hal ini banyak saya yang meneliti tentang situs-situs di Nusantara berikut ajaran dan pemahaman leluhur kita masa terdahulu, dan terbukti penggalian saya, pencarian saya tentang kesejarahan Nusantara sejatinya bahwa leluhur kita lah yang pergi ke India sana, mewarnai India. Jadi leluhur kita yang bernama Saka, Mahecakya, Skitya, Arya itu tampil di Borobudur, tampil di relief dasar Borobudur dengan teks kata Mahecakya, kaum Cakya, Mahe besar, Cakya adalah kaum Saka. Itu yang pergi ke India sana, Dharma yang dibawa oleh leluhur kita yang di video terdahulu nama-nama tersebut. Pembawa Dharma keluar Nusantara, melahirkan 3 ajaran baru di sana, Jaina, Buddha, dan Hinduisme di 1830. Dua agama terdahulu, Jaina dan Buddha, itu di 500 SM. Nah, Nusantara adalah tempat pelajar dari muka bumi saat terdahulu itu adalah Nusantara. Jadi mereka kaum pendatang atau pelajar itu yang ke Nusantara belajar tentang falsafah ajaran kehidupan, yaitu Dharma ya. Banyak yang tercatat adalah peziarah-peziarah Tiongkok dari Pahuan abad 3 sampai Itsing, itu mereka datang ke Nusantara
untuk belajar. Dan leluhur kita yang saya di video terdahulu saya sebutkan itu Dharmapala, Dharmadasa, Sanjaya, Belataputra, Adisankara, Sariputra, itu pergi ke India bukan untuk belajar, tapi untuk mengajar, ya, mengajar tentang ajaran leluhur kita yang teridentifikasi bernama Dharma. Jadi leluhur kita lah yang mengajar ke sana. Ya, namanya yang mudah kita selidiki, kita mudah cari, kita mudah dapatkan adalah Sariputra. Sariputra adalah salah satu tokoh leluhur kita yang pergi ke sana. Hidup di tahun 568 sampai 484 sebelum Masehi. 568 sampai 484 sebelum Masehi. Beliau berusia 84 tahun ya. Dan Sariputra itu, nama Sariputra itu ada di universitas yang dianggapnya sekarang sebagai universitas tertua, itu 427 Masehi. Jadi sebenarnya universitas bangunan apa yang lebih tua dari Nalanda sana itu saya dapatkan di Muara Takus ya. Namanya Dharmapala, bukan juga di Muara Jambi ya. Kalau sejarah mainstream atau negara sekarang ini sedang membangun yang katanya universitas tertua di dunia itu ada di Muara Jambi, itu perlu diklarifikasi karena bukan Muara Jambi, tapi saya dapatkan ya di sekitar Muara Takus, candi ya, di sekitar Candi Muara Takus. Jadi sekarang saya akan melanjutkan bercerita tentang Sariputra. Siapa itu Sariputra? Kemudian ajarannya itu apa? Sebelum Sariputra lahir, ya, sebelum Sariputra lahir di area sekitar Candi Muara Takus. Video terdahulu saya sudah jelaskan nama Muara Takus itu sebenarnya adalah Mong Takwi. Mong Takwi itu bahasa terdahulu terhadap sekarang yang disebut Candi Muara Takus. Setelah Islam masuk ke area tersebut ya, ini ditandai ya, Datu yang pertama kali berislam itu Sang Hyang Datu Indra Brahman itu di tahun di abad ke-7 tahun 27 Masehi. Itu Sang Hyang Datu Indra Brahman baru mulai berislam. Nanti saya akan ceritakan sebelum di area Muara Takus itu ya, sebelum Islam masuk dan setelah Islam masuk ke daerah Kadatuan tersebut di Muara Takus ya. Jadi saya kembali untuk menjelaskan tentang Sariputra itu ya. Jadi di Muara Takus di sana kurang lebih ada 10 atau 11 kilo ke arah atas itu ada desa yang bernama Aliantan. Di sini nanti kita akan mendapatkan pemahaman ajaran leluhur kita yang ada di Muara Takus sebagai tempat pusat pembelajaran di Muara Takus saat ini tersebut. Muara Takus itu ada universitas terdahulu namanya Dharmapala ya, Mahaviharya Dharmapala, tempat pembelajaran yang besar yang dilihat Itsing abad ke-7 hanya sudah tersisa atau masih tersisa gundukan pondasi yang sisa pondasi kunonya itu ya di Muara Takus sana. Saya mulai dari ajaran leluhur kita yang ada daerah di lebih atas dari Muara Takus itu ya. Ada desa yang disebut atau daerah yang disebut Aliantan. Jadi asal kata Aliantan itu adalah dua teks kata dasar yang menjadikan kata-kata Aliantan, dan Aliantan itu sekarang menjadi satu tempat dan masih ada eksis sekarang ini di Aliantan. Nah, di Aliantan itu, area Aliantan itu adalah area tempat masuknya ke pendatang pelajar dari arah darat, dari arah gunung. Aliantan itu terbentuk dari dua suku kata Arya dan Tantra. Arya dan Tantra menjadi satu kata utuh menjadi Aliantan. Aliantan, tempat pintu masuk ke daerah
candi sekarang ini Muara Takus ya. Jadi kota suci yang dikelilingi tembok Tanggul Tanah Kuno itu adalah tempat pembelajaran. Ada beberapa bangunan yang di video terdahulu saya sudah ceritakan, ada bangunan banyak ya. Disitulah tempat pembelajaran para resi, para Brahman, yang di era-era sebelum Masehi para mahasiswa atau guru-guru yang alumni dari Universitas Dharmapala yang saya sebutkan di Muara Takus, itulah yang pergi diantaranya ke India. Ada Dharmapala, Dharmadasa, kemudian Sariputra, yang jelas ya, Sariputra ya. Di Candi Muara Takus itulah tempat pembelajaran tentang Dharma. Jadi ajaran tentang Dharma itu banyak sub-sub pembelajarannya ya, diantaranya Samgaya, ada pembelajaran tentang logika, tentang kedokteran, tentang tata bahasa, Sabda Vidya itu ya. Kemudian juga ada tentang Tantra. Tantra inilah ajaran asli luhur Nusantara yang dipelajari oleh Atisa Dipamkara. Atisa Dipamkara tuh ke Sumatera, tepatnya di Muara Takus itu, mempelajari tentang Tantra, yang kemudian Tantra itu dibawa ke negerinya. Atisa itu hidup di tahun 980, wafat 1058. Jadi Atisa Dipamkara asal Tibet yang belajar tentang Dharma di Muara Takus itu sepertinya agak spesifikasi dia membawa ajaran yang bernama Tantra. Tantrayana itu terdahulu di Nusantara, khususnya di Muara Takus itu dipelajari di sana ya. Bukti-bukti pembelajaran itu Tantra itu ya bisa kita pahami dari terbentuknya kata-kata Aliantan. Jadi Aliantan itu ada perpaduan dari dua kata, Arya dan Tantra. Arya itu orangnya, kaumnya, orang yang mempelajari itu disebutnya Arya. Tantra itu di situ tempat pembelajaran khusus tentang Tantra yang sekarang tersebut menjadi Tantrayana, yang dipelajari oleh Atisa Dipamkara ya. Beliau lahir 980 Masehi sampai 1054 Masehi. Atisa dari Tibet itu, gurunya dari Dalai Lama ya. Gurunya dari Dalai Lama itu Atisa Dipamkara. Tahun 1013 ya, kan beliau wafatnya itu di Nyetang Tibet itu 1054, tapi ke Nusantaranya itu 1013. Atisa itu yang mempelajari subbagian dari Dharma ya, yang bernama Tantra ya. Di Aliantan itu tempat pintu masuknya orang-orang yang via darat dari gunung itu masuk ke pintu itu, lewat pintu tersebut. Salah satu dari sekian banyak pintu dari kota suci yang dikelilingi Tanggul Tanah Kuno itu, salah satu pintunya itu dari atas, dari desa yang sekarang bernama Aliantan. Zaman terdahulunya di Aliantan itu ada seorang raja namanya Sang Hyang Datu Maharaja Indo. Nah, sampai sekarang pun keturunan yang terdahulu itu Maharaja Diraja Datu Indo itu, yang bernama Indo itu, sampai sekarang masih ada, yang orang-orang sekitarnya disebut Datuk Majindo. Jadi Maharaja Indo sebenarnya, Majindo, Datuk Majindo, masih ada di Kalimantan ya. Jadi di Aliantan itu sebelum terlahir Sariputra, sebelum Dharmapala, di tempat itu ada dua tokoh. Ini saya cerita asal usul Tantra ya, asal usul Tantra di Aliantan, khususnya di sekitar Candi Muara Takus. Di area pintu masuk ya, ada dua raja, yaitu Datuk Kampuo disebutnya, Campo, dan Datuk Sikubin ya. Itu sampai sekarang itu ada air terjun yang bernama Sikubin. Itu tempat di mana salah satu datuk yang bernama Sikubin itu berdiam di situ. Ada air terjun Sikubin namanya ya. Ada dua datuk ya, Sang Hyang Datuk
Kampo atau Campo disebutnya, dan Sang Hyang Datuk Sikubin. Sang Hyang Datuk Sikubin inilah mempunyai putra yang bernama Tantra. Jadi Tantra itu lebih terkenal di era terdahulu sebelum Masehi ya, sebelum Sariputra, sebelum Dharmapala yang pergi keluar Nusantara itu mengajar di sana, mengajar ya, bukan belajar Buddha, salah. Mengajar tentang Dharma di Nalanda itu, Dharmapala, Dharmadasa. Nah, sebelumnya lagi di pusatnya tempat pembelajaran Dharma itu ada dua tokoh yang namanya Sang Hyang Datuk Kampo dan Sang Hyang Datuk Sikubin. Ya, nama Sikubin itu sampai sekarang ini ada dipakai untuk air terjun yang bernama air terjun Sikubin. Jadi Sang Hyang Datuk Sikubin itu mempunyai mempunyai putra yang tersebutlah namanya Tantra. Nah, di saat itulah Tantra mengalami terkenal ya. Tantra itu dengan metodologi Malima Molimo itu Molimo itu adalah 5M di ajaran Tantra ya, yang saat ini terpublikasikan menjadi Molimo yang buruk, itu salah kaprahnya. Jadi 5M Molimo itu, Malima itu 5M sebenarnya: Madya, Matsya, Mansa, Mudra, Maituna. Jadi tentang 5M itu di video yang akan datang nanti saya akan jelaskan ya. Itu teknik metodologi Tantra ya. Keilmuan Tantra ini adalah sebenarnya keilmuan rahasia. Karena kerahasiaan itu tidak banyak ditulis, dan buku-buku yang menulis tentang Tantra itu ada 64 ya. 64 buku kitab yang membahas tentang Tantra. Nah, prinsip-prinsip Tantra itu dikelompokkan, prinsip-prinsip keilmuan Tantra itu dikelompokkan dalam kelompok yang bernama Nigama ya. Sedangkan praktika Tantra itu dikelompokkan menjadi dalam kitab agama. Jadi agama di sini leluhur kita dulu tuh dalam berkepercayaan itu, dan sampai sekarang ini masih ada di Bali ya, tentang agama, tentang ugama, tentang igama. Nah, kalau sekarang kan kita lebih familiar dengan satu kata, yaitu agama. Jadi ajaran leluhur kita itu selain agama itu adalah sub dari tingkat, bukan keseluruhan disebutnya agama, tapi agama ini adalah salah satu bagian dari prinsip-prinsip kehidupan atau prinsip-prinsip ketuhanan itu. Ada agama, ada igama, ada ugama, igama, dan agama. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan telah tentang itu ya. Jadi asal usul Tantrayana itu berasal dari Nusantara, tepatnya di desa yang namanya Aliantan. Di Aliantan itu ada dua tokoh, Sang Hyang Datuk Kampo dan Sang Hyang Datuk Sikubin. Dari Sikubin ini mempunyai putra yang bernama Tantra. Nah, disitulah keilmuan tentang Tantra dipelajari atau terkenal saat itu. Dan orang yang dari Tibet yang bernama Atisa Dipamkara itu 1013 itu ke Nusantara mempelajari Tantra. Jadi Dalai Lama ya punya guru namanya Atisa Dipamkara, dan Atisa Dipamkara itu belajar kepada Sawarna Dwipa Dharmakirti di Sumatera, tepatnya di area sekitar Candi Muara Takus, lebih tepatnya di desa namanya Aliantan. Nah, disitulah tempat pembelajaran Tantra yang sekarang terpublikasi menjadi Tantrayana, dianggapnya salah satu mazhab dari Buddhism ya. Sudah kita ketahui kronologis
ajaran Dalai Lama dan ajaran yang dicetuskan Yang Mulia Siddhartha Gautama 500 SM dengan ajaran yang di Tibet yang kurang lebih 10-13 itu Tibet 10-13 ya, langsung belajar kepada leluhur kita yang bernama Swarnadwipa Dharmakirti ya. Swarnadwipa Dharmakirti itu juga saat terdahulu itu ilmuwan. Jadi Swarnadwipa Dharmakirti itu mencetuskan ilmu atomik. Jadi ada 7 tentang keilmuan ya, atomisme itu leluhur kita tuh sudah paham dan mengetahui tentang atomisme, dan yang paling terkenal adalah tentang eksistensi kesadaran itu ya, Swarnadwipa Dharmakirti ya. Jadi saya sudah jelaskan tentang asal-usul tantra di Aliantan ya, dari 2 putra yang bernama Sikubin itu ada sampai sekarang ada air terjun namanya Sikubin. Jadi Tantrayana itu dipelajari atau prinsip-prinsip tantra itu, prinsip-prinsip tantra itu ada di Nigama, praktek-praktek tantra itu ada di agama, dan 60 kitab tentang tantra itu tersimpan rahasia. Di antaranya adalah Maha Tantra, Nirwana Tantra, kemudian Tantra Bidana, ada Yogi Mirdaya Tantra. Jadi semua kitab-kitab tantra itu tersembunyi ya, untuk menjaga kerahasiaan tentang ilmu yang bernama tantra itu, agar tidak disalahgunakan oleh orang awam yang mempelajari atau belum mempunyai tingkat kemanusiaan yang tinggi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di Aliantan itu banyak metodologi atau tempat pembelajaran tentang tantra. Ada goa-goa di sana dengan air terjunnya, di antaranya Goa Garuda, Goa Hanoman. Di Aliantan sana sekitar naik ke atas setelah Candi Muara Takus itu ya, ada desa namanya Aliantan ya. Jadi kembali kita ke Sariputra ya. Jadi Sariputra itu terlahir 568 itu dari ada kerajaan yang disebutnya Benares ya. Ada orang suci atau Brahmana ya, yang bernama Madara, membuat kitab Madara Sastra dan Madara Virti, yang kitab tersebut dipelajari di Nalanda. Itu asalnya dari Nusantara. Madara Sastra, Madara ini adalah kakeknya dari Sariputra. Jadi Madara atau Vakanta disebutnya ya, itu punya anak namanya Sari atau Sarika, menikah dengan Tisa, Upatisa. Dari pernikahan antara Sari atau Sarika dan Tisa itu mempunyai anak namanya sekarang terkenal dengan namanya Sariputra. Terdahulu dalam ceritanya itu Sariputra itu mau atau hendak dinamakan Upatisa untuk menandakan bahwa ayahnya itu adalah Tisa, tapi orang-orang sekelilingnya menyatakan bahwa yang lebih baik namanya itu dari ibunya yang melahirkan, itu ibunya yang Sari atau Sarika menjadi Sariputra. Sariputra itu kalau di catatan mainstream itu kadang ditulis Sariputa ya, tidak pakai R, atau kalau bahasa Tiongkok itu Celipoce gitu ya, Sariputra ya. Sariputra itu 6 bersaudara. Jadi Sari itu mempunyai anak 6 ya, ada 6 anak, diantaranya adalah Sariputra yang lebih menonjol dari 6 saudaranya. Jadi Sariputra itu punya 3 bersaudara pria, yaitu yang pertama itu
tiga saudara putranya ya, yang adiknya Sariputra itu Cunda, kemudian Sariputra, Upasena, dan Repata. Jadi Sariputra itu punya tiga saudara pria ya. Adiknya Sariputra itu Cunda, Sariputra, kemudian Upasena, baru Repata. Itu tiga saudara laki-lakinya, Cunda, Repata, dan Upasena. Itu saudara prianya. Sedangkan saudara perempuannya itu ada Cala, Upacala, Sisi Pacala. Cala, Upacala, Sisi Pacala itu saudara perempuannya. Jadi Sariputra itu punya 6 saudara, 3 pria dan 3 wanita. Kalau prianya itu Cunda, Repata, dan Upasena. Itu saudara prianya. Saudara wanitanya Cala, Upacala, dan Sisi Pacala. Sisi Pacala itu saudara perempuan. Jadi tentang Sariputra itu ya, terlahir di daerah sekitar Candi Muara Takus ya, 568 sebelum Masehi. Beliau Sariputra itu hidup 84 tahun, usia 17 tahun, banyak mengetahui keilmuan tentang Weda ya. Banyak belajar juga tentang ilmu kedokteran, logika, tata bahasa. Pergi ke Nalanda untuk mengajar, bukan belajar ya, untuk mengajar ya. Bapaknya, kakeknya Sariputra itu kan Madara, itu membuat kitab Madara Sastra, Madara Virti, itu yang dipelajari di Nalanda. Jadi Sariputra ke Nalanda sana, yang namanya ada di Nalanda sana, namanya Sariputra itu. Beliau Sariputra mengajar di sana, bukan belajar ya. Ada stupa namanya Sariputra di Nalanda Bihar, India, yang dibangun 427 itu. Sariputra ke sana untuk mengajar, bukan belajar. Karena tokoh-tokoh sebelum Sariputra itu banyak pergi ke sana untuk mengajar. Contohnya Dharmapala, Dharmadasa, Sanjaya, Adi Sangkara, Belataputra, itu semua untuk mengajar ke sana. Mengajar, bukan mengajar Buddha, tapi mengajar prinsip-prinsip dasar ajaran leluhur kita yang saya temukan itu teridentifikasi bernama Dharma. Jadi leluhur kita yang saya sebutkan tadi itu mengajar ke sana, bukan belajar ya. Jangan terbalik, belajar ke sana. Nah, kalau Atisa di Pamkara itu sengaja datang ke Nusantara belajar kepada Swarna Dwi Padarma Kirti yang di Muara Takus itu ya, di Istana Payung Perak itu 1013 itu. Atisa dari Tibet ke Nusantara, ke Candi Muara Takus saat ini disebutnya, belajar. Jadi belajar. Atisa di Pamkara itu belajar ke Nusantara. Tapi kalau yang di India itu leluhur kita ke sana untuk mengajar. Jadi di era-era Sariputra, Kumarila Bata, kemudian Adi Sangkara, di era-era Sariputra itulah semasa hidup atau terlahir Yang Mulia Siddhartha Gautama. Sariputra pun sempat mengajar anaknya atau putra dari Yang Mulia Siddhartha Gautama. Bukan belajar tentang Buddha, tapi mengajar tentang prinsip-prinsip Dharma di India sana. Kemudian oleh kedua beliau itu, ajaran Dharma ditafsirkan menjadi ajaran Buddha saat ini. Oke, saya cukupkan sampai sini ya. Ikuti kajian selanjutnya tentang Sariputra ya. Sedikit lagi, Pahien pun abad 3 Masehi atau 337 ya. Suara ajan saya stopkan dulu ya, nanti saya lanjut. Saya lanjut lagi tentang Sariputra ya. Sariputra itu putra Nusantara, terlahir dari kakeknya yang bernama Madara atau Makanta, itu punya anak Sari. Anaknya itu nikah dengan Tisa, punya anak Sariputra. 7 bersaudara, 3 pria, Canda, Upasena, Revanta, kemudian
yang 3 perempuannya itu Cala, Upacala, Sisi Cala ya. Dan itu beliau Sariputra terlahir di sekitar area Muara Takus ya, Candi Muara Takus, Desa Panisan. Kalau kita tarik persukuan, beliau Sariputra termasuk dalam persukuan Piliang. Jadi tentang Sariputra itu pun dicatat oleh peziarah Tiongkok yang bernama Fahian di abad ketiga, tepatnya di 337 sampai 422 Masehi. 337 sampai 422 Masehi, Fahian ke Nusantara, diantaranya ke candi yang sekarang ini ternamakan Muara Takus. Beliau Fahian itu melihat ritual para Brahman yang berpakaian seperti ihram itu ya, ada putih, ada kuning, ada merah hati, yang sekarang dipakai oleh umat Buddhis itu ya, melakukan ritual suci memutari objek. Dan yang lebih valid lagi, Fahian saat itu melihat sekelumpulan para Brahman itu berdiam di satu tempat dan melihat orang yang berdiri di situ tidak terlihat bayangan ke kanan dan ke kiri, dan itulah bukti equinox ya, bukti valid tentang ilmu perbintangan yang membuktikan catatan sejarah itu equinox ya, ada peristiwa alam di suatu waktu, suatu tempat, satu titik di sepanjang garis khatulistiwa di suatu waktu, jika tepat berada di bawah matahari itu tidak ada bayangan kanan dan ke kiri. Itulah bukti valid bahwa Fahian melihat ritual orang orang berdiri di satu tempat yang tidak ada bayangannya. Itu membuktikan bahwa salah satu bukti bahwa leluhur kita lah tempat ajaran Dharma itu ada, dan kemudian ajaran Dharma itu dibawa ke India menjadi 3 agama besar di sana. Dan kalau di Tibet itu, orang Tibet yang gurunya dari lama Atisa Dipamkara yang ke Nusantara belajar kepada Suwarna Dwipa Dharma Kirti, dan itu juga di sekitar area Muara Takus dengan bukti membawa pohon. Jadi dari Chola Mandala terdahulunya itu Asoka rutin membawa pohon untuk berkunjung ke tempat di mana ajarannya itu berasal, yaitu Dharma, yaitu Nusantara ya. Jadi rutin, dan pohon yang sekarang yang ada di Candi Muara Takus pojok sisi kiri itu adalah pohon Bodhi yang dibawa oleh umat Buddha ya, Buddhism di zaman modern. Kalau yang dibawa Atisa Dipamkara itu dari Tibet itu ada di bagian belakang, dan di atas bukit itu ya ada pohon Bodhi yang sudah besar sekali. Itu bukti disitulah tempat Atisa Dipamkara belajar kepada Suwarna Dwipa Dharma Kirti ya. Di pohon Bodhi masih ada sampai saat ini pohon Bodhi tersebut. Dan saat Raja Asoka dulu juga ya, pernah ada Raja Asoka yang ke Nusantara melakukan ziarah ke tempat di mana asal usul ajarannya berasal, yaitu di Nusantara, itu membawa pohon Bodhi juga. Jadi dia membawa bibit pohon Bodhi kurang lebih 20 cm, kemudian dia tanam bukan di candinya Muara Takus tapi di bagian atas ya itu 20 cm. Kemudian dia lakukan tapa ya, atau martapa atau bataga di pohon yang ditanam itu sampai pohon itu kurang lebih 30 atau 50 cm dia bertapa. Jadi bertapa di area pohon Bodhi itu ya. Di kemudian hari disitulah tempat Atisa Dipamkara dan Suwarna Dwipa Dharma Kirti bertemu untuk belajar ya, untuk belajar ajaran Dharma, ajaran leluhur kita. Atisa Dipamkara belajar kepada Suwarna Dwipa Dharma Kirti mempelajari Dharma, dan diantaranya adalah Tantra. Tantra itu sudah saya jelaskan tadi asal usulnya ya, dari dua datu yang berada di pintu masuk yang kini disebut Aliantan itu ada Datuk Kampo dan Datuk Sanghyang Datuk Sikubin. Dari
keturunan Datuk Sanghyang Datuk Sikubin lah itu terlahir putra yang bernama Tantra. Nah dari situlah asal nama Tantra, Tantrayana terekam di desa atau daerah yang bernama Aliantan. Jadi Aliantan itu perpaduan dua kata, Arya dan Tantra. Jadi Tantra itu asli Nusantara yang dipelajari Atisa di Pamkara, dibawa ke negerinya tahun 1013 ya, kan beliau wafatnya tuh di Nyatang 1054. Ajaran Dharma, ajaran leluhur kita yang bernama Tantra itu yang dibawa Atisa di Pamkara ke Tibet, pulang saat Chola Mandala menyerang kota suci. Karena Chola Mandala itu dengan terdahulunya ya Asoka itu sebenarnya benturan dia konfrontasi dengan ayahnya, ingin menguasai pusat pembelajaran Dharma, jadi pusat ajaran Buddha sebenarnya yang ingin dikuasai, yaitu di area Morathakus ya. Itu terbukti sampai saat ini masih ada para datuk yang berperang dengan Chola itu ya, dibantai, dibunuh oleh Chola itu dan dikubur ya di pelataran yang sekarang disebut Candi Tuo. Jadi Candi Tuo itu candi yang besar saat ini, ada pelataran lebar, dan itu dasarnya batu bata kuno ya. Jadi di saat penyerangan Chola itu para datuk, 17 datuk itu melawan kaum penjajah Chola yang ingin merebut kota suci itu ya. Para datuk di sekitar Candi Morathakus itu melawan 17 datuk melawan Chola. Kemudian para datuk itu kalah, itu dibunuh dan dikubur di area pelataran Candi Tuo saat ini. Jadi Candi Tuo saat itu aslinya itu adalah pelataran yang dasarnya itu batu bata yang dijajar, jadi keras di situ. Jadi saat 17 datuk itu yang dibunuh itu langsung ditaruh di situ, kemudian langsung diuruk tanah. Jadi sampai saat ini masih ada itu gundukan tanah yang sebenarnya itu adalah tempat 17 datuk yang dibantai Chola, kemudian dikubur di situ. Sampai saat ini masih ada gundukan yang saat ini disalah tafsirkan itu adalah tempat kremasi. Bukan, itu adalah para 17 datuk yang melawan penyerangan Chola. Jadi saat Chola Mandala itu selesai melakukan penyerangan ya, tidak berhasil menguasai, para penyerang Chola itu pulang. Nah saat pulang itulah Atisa di Pamkara pulang ke negerinya dan membawa, setelah dia belajar tentang Tantra, tentang Dharma, khususnya tentang Tantra itu ya, dibawa ke negerinya, ke Tibet. Nah, disitulah Atisa di Pamkara menyebarkan pemahaman tentang Dharma yang sekarang ini ditafsirkan Tantra yang dibawa Atisa di Pamkara dari Nusantara itu, tepatnya dari Candi Morathakus itu, ditafsirkan menjadi mazhab Tantrayana, mazhab Buddhism gitu. Tapi sebenarnya beda ya. Kalau yang ke India itu leluhur kita yang bawa ke sana, kemudian di Weda atau ajaran Dharma ditafsirkan di India oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama, juga putranya Rahula ya, menjadi cikal bakal ajaran yang nama Buddhism ya. Kalau yang di Tibet, Atisa di Pamkara yang belajar ke Nusantara dan pulang membawa ajaran Dharma yang khusus atau dianggap lebih spesifik itu ajaran Tantrayana. Asal usul Tantra itu sudah kita pahami ya, dari sang Maharaja Kampo dan Sikubin. Sikubin punya anak namanya Tantra. Tantra itu dipelajari. Tantra itu metodologinya ada 5M. Matsya, Maituna, Mudra, Mamsa. Yang sekarang disalah artikan jadi sesuatu molimo yang buruk. Nah, itu salah kaprah. Jadi sudah kita pahami ajaran Tantra, kemudian ajaran Dharma yang dipelajari Atisa di
Swarnadipa ya, belajar kepada Swarnadipa Dharmakirti ya. Kemudian saya akan bercerita tentang berislamnya para datu di Muara Takus. Jadi sebelum mereka para datu berislam, mereka para datu bukan menganut ajaran Buddha atau Hindu, apalagi dinamisme, animisme itu bukan. Sebenarnya yang dianut oleh datu-datu di Muara Takus ya, yang juga di seluruh Nusantara, dan di situ ada pusat pembelajaran Dharma, itu bukan Buddha ya, sekali lagi bukan Buddha. Jadi saat abad ke-7 tahun 20 Islam mulai masuk ke Nusantara, diantaranya saya bercerita di area Muara Takus ya. Jadi Islam itu, ajaran Islam masuk ke Nusantara itu lewat Aceh ya. Jadi di Aceh itu ada raja yang masih keturunan atau masih bertalian dengan keluarga Kadatuan di Muara Takus itu. Di daerah Aceh ada raja yang namanya juga sama, nama raja itu Sariputra ya. Sariputra itu sudah terdahulu menganut ajaran Islam ya. Di era-era Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, sudah berislam, tapi di Aceh. Di Kadatuan di Muara Takus itu belum. Jadi Islam dibawa oleh yang bernama Abdullah Khattab ya. Abdullah Khattab itu ke daerah Aceh, ada raja namanya Sariputra, sama miripnya namanya, ada raja bernama Sariputra sudah berislam. Itu Islam dibawa oleh orang yang bernama Abdullah Khattab ya. Karena Sariputra itu masih bertalian dengan keluarga Kadatuan, maka dikirimlah utusan untuk mengislamkan para datu di area Kadatuan. Itu terkenal dengan beberapa nama ya yang membawa Islam itu, diantaranya Sobainan Alwi. Itu ada daerah yang namanya Koto Tuo. Kalau bahasa setempat tuh bukannya kota tapi kata yang tua, itu adalah dua kalimat syahadat. Itu ada di daerah yang namanya Koto Tuo. Ada masjid di pusat Kadatuan di Bukit Katangka ya, yang sekarang udah terendam. Ada bukit, di atasnya masih ada masjid tertua di Bukit Katangka. Dan Park Kadatuan itu ditandai daerahnya dengan kota yang memakai angka. Jadi ada Koto Tuo, 13 Koto Kampar, Koto 5 Koto, Tapung 6 Koto. Yang Koto itu zaman terdahulu area Kadatuan ya, disebutnya Koto yang memakai angka. Pusat pemerintahannya pun disebut Katangka. Katangka itu ada di puncak Bukit Katangka yang sekarang sudah terendam oleh PLTA. Di puncaknya ada daerah yang disebut Katangka. Itulah sebenarnya pusat pemerintahan Kadatuan ya. Jadi abad 7 sebelumnya ya, tahun-tahun awalnya itu sebelum tahun 700, tahun 15 atau 20 itu sudah ada kerajaan yang berislam bernama Raja Sariputra. Kemudian Sariputra itu karena masih berkaitan dengan keluarga dari Kadatuan, mengirim utusan ke area Kadatuan, pusat Kadatuan itu kepada Bundo ya. Kemudian diterima utusan itu, Abdullah Khattab itu bercerita tentang Islam. Nah, saat itu ya, di area Kadatuan yang saat itu putra Bundo itu adalah yang bernama Sang Hyang Datu Indra Brahman ya. Itu bertemu dengan orang yang bernama Abdullah Khattab ya, Abdullah Khattab. Kemudian Abdullah Khattab bercerita tentang segala hal tentang Islam ya. Beliau tidak saat itu pun menerima Islam. Jadi
beliau saat itu tidak yang diceritakan oleh Abdullah Khattab terdahulu, pendakwah Islam yang di Kadatuan itu bercerita kepada Sang Hyang Datuk Indra Brahman ya, putra dari Bundo itu, Bundo yang ada di Kadatuan itu tidak serta-merta langsung menerima Islam, tapi banding atau namanya, dia minta dikirimkan dengan kemampuan lebih dari Abdullah Khattab itu. Maka Bundo, ibunya kan kalau di Kadatuan itu dia matrinial, jadi kewenangan tertinggi ada di perempuan, yaitu di Bundo. Jadi ibunya Sang Hyang Datuk Indra Brahman itu memutuskan untuk menulis surat kepada saat itu Islam ya, Abdul Aziz ya, Umar saat itu ya, menulis surat kepada yang berkuasa saat itu di Arab itu ya, di Khalifahan Aziz itu Umar ya, Khalifahan Umar itu Sang Bundo itu menulis surat yang terkenal itu, S.Q. Fatimi, sejarah Pakistan, yang menyimpan atau meneliti tentang surat Raja Sriwijaya kepada Khalifah Umar itu. Terjadi sejarahnya seperti itu. Jadi S.Q. Fatimi itu menulis Raja Sriwijaya yang bernama Sri Indrawan. Sebenarnya bukan Sri Indrawan, tapi Sang Hyang Datuk Indra Brahman. Sang Hyang Datuk Indra Brahman meminta kepada ibunya untuk menulis surat ke Kekhalifahan Umar. Nah, surat itu sampai sekarang masih ada di Museum Turki ya. Itu suratnya berisi, kalau nggak salah itu panjang, itu dari Raja Seribu Raja yang mempunyai tanah ribuan dan gajah yang banyak, keturunan dari para raja, mengirimkan surat dan hadiah yang tidak seberapa, dan minta dikirimkan seorang ahli Islam untuk dikirimkan ke Kadatuan ya, ke Kadatuan. Jadi Abdullah Khattab adalah orang yang pertama mendakwahkan Islam ke Kadatuan. Kemudian Sang Hyang Datuk Indra Brahman itu meminta orang yang lebih ahli. Jadi setelah 7 tahun kemudian ya, abad 7 tahun 27 Masehi ya, barulah dikirim orang yang bernama Abdurrahman Abdullah bin Abdul Jabbar, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Jadi ada dua pendakwah Islam setelah Abdullah Khattab itu ya, tahun 7 abad 7 tahun 20 abad 7 tahun 27 77 tahun setelah Abdullah Khattab itu, bunda dari Sang Hyang Datuk Indra Brahman itu meminta kepada ibunya berkirim surat kepada Khalifah Umar. 7 tahun setelahnya baru dikirim orang yang bernama Abdullah bin Abdul Jabbar, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Ini ada dua orang. Orang yang kedua inilah yang menjelaskan tentang Islam kepada Sang Hyang Datuk Indra Brahman. Jadi tidak mudah Islam diterima oleh Datuk itu ya. Nah, setelah berislam 7 tahun, Sang Hyang Datuk Indra Brahman mempelajari Islam dari ajaran yang bernama Dharma ya, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Anisme. Beliau Sang Hyang Datuk Indra Brahman dan pendahulunya juga itu bukan Buddha, bukan Hindu, tapi basic ajaran itu Dharma. Dan setelah Abdullah Khattab yang orang pertama, kemudian yang keduanya itu Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Jabbar itu datang untuk menjelaskan tentang Islam. Selama 7 tahun barulah Sang Hyang Datuk Indra Brahman itu berislam ya. Kemudian mengganti nama menjadi Abdullah Amirullah
ya, Sang Hyang Datu Indra Brahman, yang kata SQ Patimi itu dengan nama Sri Indrawan. Itu bukan Sri Indrawan tapi Sang Hyang Datu Indra Brahman. Setelah berislam, beliau Sang Hyang Datu Indra Brahman mengganti nama menjadi Abdullah Amirullah. Setelah berislam Abdullah Amirullah, Sang Hyang Datu Indra Brahman itu, mulailah saat itu Candi Muara Takus berubah dari sebelumnya bernama Mong Takwi. Setelah para datu itu berislam, dimulai dari Sang Hyang Datu Indra Brahman, Candi Muara Takus ternamakan jadi Muo Takwi. Jadi terdahulunya Mong Takwi, kemudian setelah berislam menjadi Muo Takwi. Nah, setelah era penjajahan ke sini, setelah era penjajahan ya, Mong Takwi yang kemudian menjadi Muo Takwi. Setelah era penjajahan, candi yang sekarang ini disebut menjadi Candi Muara Takus. Candi Muara Takus setelah era penjajahan. Kalau secara geologi ya, kalau kita pakai penamaan Muara Takus itu sebenarnya ada sungai Takus. Muaranya itu tidak ada candi. Muara Takus itu yang penamaan candi saat ini setelah era penjajahan menjadi Candi Muara Takus. Oke, panjang lebar saya sudah menjelaskan tentang candi-candi di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang di India. Kemudian apa itu Tantrayana, asal-usul Tantrayana, kemudian tentang Atisa di Pamkara, tentang Sariputra asli Nusantara. Semua itu membuktikan bahwa leluhur kita lah yang pergi ke India sana membawa Weda, basic ajarannya Dharma. Jadi orang Tibet, gurunya Dalai Lama, Atisa di Pamkara, yang belajar ke Nusantara, belajar tentang Dharma, filosofi ajaran Dharma. Kemudian pusat kedatuan yang sekarang ini ternamakan menjadi Candi Muara Takus itu sebelumnya Mong Takwi, kemudian setelah berislam menjadi Mo Takwi, dan setelah era penjajahan menjadi Muara Takus. Oke, tolong dicermati presentasi saya ini, diteliti, ditelaah, dijadikan wacana, dijadikan kajian untuk berpikir para sejarawan, untuk mendekati kebenaran sejarah yang benar, bahwa sejatinya kitalah yang mewarnai India, bukan kita diwarnai India. Sekali lagi saya katakan, candi-candi serta kerajaan di Nusantara tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Juga candi-candinya atau situs-situsnya tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, baik Buddha maupun Hindu. Tapi sejatinya ajaran yang tergambar di candi-candi Nusantara itu adalah ajaran asli Nusantara yang teridentifikasi bernama Dharma, dan Dharma itulah yang dibawa leluhur kita ke luar Nusantara mendasari lahirnya ajaran yang sekarang ternamakan Buddha dan Hindu, juga Jaina ya. Jadi tolong dicermati, tolong dikaji ulang, tolong dijadikan wacana. Kajian saya ini bisa didiskusikan oleh para ahlinya, terutama para akademisi ya, dan juga harus dibantu oleh kaum birokrat yang khususnya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kesejarahan Nusantara harus direvisi, direkonstruksi ulang ya. Awal kerancuan sejarah kita itu dimulai, kita sepakatnya menghitung awal tahun Saka 78 Masehi. Nah, itu awal kerancuannya. Jadi harus diteliti ulang, diriset ulang, dikaji ulang sebenarnya kapan awal tahun Saka, cara menghitung awal tahun Saka di Prastati. Yang sudah jelas adalah tidak dimulai 78 Masehi. Oke, cukupkan. Terima kasih.